Dia juga mencatat bahwa selama bekerja di Korea, dia merasa diperlakukan dengan baik kok oleh atasan dan juga rekan-rekan kerjanya di Korea. Tapi katanya ya, itu nggak bisa langsung ditutup gitu websitenya, dikarenakan dia merupakan salah satu orang yang melaporkan website ini ke komunitas besar orang Korea. Hi everyone, I'm Sul Kim, welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up, fighting! Guys, di video kali ini Mimin akan menyajikan update informasi seputar Indosarang, yang mana sudah ada beberapa orang yang kembali lagi menanggapi tentang Indosarang. Salah satunya adalah influencer yang berasal dari Korea Selatan. Lantas, bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Untuk pertama, mungkin aku akan kasih tahu dulu informasi sedikit soal Indosarang. Indosarang itu apa sih dan apa sih terjadi dengan Indosarang? Buat teman-teman yang belum tahu, Indosarang sendiri merupakan sebuah forum online berbincang bagi warga Korea yang tengah bekerja di Indonesia. Namun nih guys, sayangnya alih-alih dipergunakan sebagaimana mestinya, mereka justru menggunakannya dengan cara yang nggak pantas banget. Forum ini digunakan oleh mereka untuk melontarkan komentar-komentar bernada negatif terhadap orang Indonesia, khususnya adalah wanita Indonesia, sampai membawa-bawa tentang agama. Sementara itu, di sini ada akun Nyace yang sudah membagikan beberapa informasi teman-teman soal kasus yang satu ini. Nah, di sini dia mengatakan, "Nah loh, aku kirim di grup Kakao Talk yang isinya orang Korea. Malah langsung dihapus sama admin wak dikarenakan melanggar kayaknya." Intinya, mereka pun menyayangkan ada hal tersebut. Dan yang terakhir, minta tolong nih sama yang punya room chat buat ngehubungin admin Indosarang kalau ada kontaknya, buat ditutup websitenya. Udah dihubungin sih sama yang kenal admin Indosarangnya, tapi katanya ya, itu nggak bisa langsung ditutup gitu websitenya. Padahal ada yang bilang Indosarang emang isinya amburadul. Tapi kenapa sih nggak ditindak dari dulu, nunggu viral dulu baru pada ngomongin? Sebenarnya emang udah dari lama sih itu website dijadiin wadah buat ngejelek-jelekin orang Indonesia, tapi buat cewek Indonesia yang emang tanda kutip murah buat mereka. Sampai couple Indo-Korea aja mereka jelek-jelekin di situ. Pokoknya tempat hibah lah jatuhnya. Bukan hibah tapi gibah. Soalnya kalau hibah itu beda lagi guys. Terlepas dari ceritanya benar atau tidak, ada satu pelajaran teman-teman yang dapat kita petik. Pelajarannya adalah jangan mau dianggap remeh dan jangan mau diperalat. Sebenarnya juga nggak masalah sih, itu kan hak-hak kalian ya. Mau jalanin sama orang India, ke orang Korea, ke orang Cina, ke orang Thailand, orang dari negara manapun itu terserah, itu adalah hak-hak kalian. Tapi tolong jangan sampai terlalu yang terobsesi, mendewa-dewakan, karena takutnya jikalau kalian seperti itu, kalian nanti akan dianggap remeh dan diperlakukan semena-mena. Itu sih teman-teman, intinya adalah jangan terlalu mendewa-dewakan dan juga jangan terlalu berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan memang tidaklah baik. Kemudian ada juga Daehoon yang merupakan seorang influencer asal Korea Selatan yang juga sudah speak up teman-teman atas isu Indosarang. By the way, kalian udah kenal belum sama Daehoon? Kalau kalian belum kenal, yuk mari kita kulik informasi sedikit soal Daehoon. Teman-teman, berdasarkan informasi yang aku dapatkan, Daehoon ini itu menikah dengan seorang selebgram tanah air yang bernama Julia Prastini, dan pernikahan mereka ini digelar secara Islami. Daehoon sendiri diketahui lahir pada tahun 1994 dan dia itu memiliki ayah dan ibu kandung asli Korea Selatan teman-teman. Melalui kanal YouTube-nya yakni Daily TV, dia itu menjelaskan bahwa beberapa tahun lalu ayahnya itu sudah menikah lagi dengan wanita asli Indonesia. Oleh sebab itulah Daehoon itu memiliki ibu sambung asli Indonesia yang sampai saat ini enggan untuk diungkapkan identitasnya. Dan teman-teman, usut punya usut, keluarga Daehoon juga diketahui sudah menetap di Indonesia selama 20 tahun lebih. Wow, lumayan lama juga ya. Lantas, bagaimanakah pendapat Daehoon soal Indosarang? Nah teman-teman, untuk Daehoon sendiri ya, di awal-awal video, Daehoon yang merupakan warga Korea meminta maaf nih teman-teman kepada warga negara Indonesia terhadap apa yang terjadi dengan Indosarang. Sebelumnya aku minta maaf dulu sebagai orang Korea yang tinggal di Indonesia. Dia juga mengatakan bahwa suara-suara ataupun komentar-komentar yang miring di Indosarang itu tidak mewakilkan orang Korea. Kemudian barulah di sini Daehoon itu menjelaskan tentang beberapa fakta-fakta yang mungkin belum kalian ketahui tentang Indosarang. Lantas, apa sajakah yang sudah dibongkar oleh Daehoon? Fakta pertama, ternyata ya guys, orang-orang Korea itu sudah berusaha untuk memblokir website tersebut. Atau dalam kata lain, mereka juga mencoba untuk menutup website ini. Alasannya adalah dikarenakan website ini dianggap memalukan negara. Dan isi websitenya seperti yang kalian lihat kemarin itu nggak senonoh banget.
Sang influencer juga menjelaskan nih guys bahwa untuk komunitas ini itu tidak hanya menjelek-jelekan orang Indonesia saja, tapi juga menjelekkan orang-orang Korea. Cowok cewek dijelekin juga, sampai influencer-influencer Korea juga dijelek-jelekin oleh mereka, termasuk Daehoon. Itu juga dihujat teman-teman oleh orang-orang di Indosarang ini. Dan ternyata website ini itu juga sempat berhasil diblokir. Daehoon lantas mengatakan nih guys bahwa dirinya tahu dikarenakan dia merupakan salah satu orang yang melaporkan website ini ke komunitas besar orang Korea. Dicatat komunitas besar orang Korea. Nah nih teman-teman, untuk Indosarang ini kayak mencari cara lain. Nah mereka ini atau Indosarang itu ganti server ke website luar negeri. Makanya nih guys, dulu ya kalau mau masuk website ini itu mesti pakai VPN. Lanjut ke fakta yang kedua. Ternyata ya teman-teman, untuk Indosarang ini sudah punya nama jelek di mata orang Korea. Daehoon lantas membagikan 2 kasus di sini. Kasus pertama adalah ada seorang pria yang dipecat dari perusahaan dikarenakan dia itu ketahuan ikut ataupun main komunitas Indosarang. Kasus kedua, pria yang diputusin oleh pacarnya dan juga dijauhi oleh teman-teman Korea dikarenakan dia juga ketahuan main ataupun ikut komunitas Indosarang. Ternyata sebegitu jeleknya ya nama Indosarang di mata orang-orang Korea lainnya. Kemudian fakta yang ketiga, Daehoon juga mengatakan bahwa orang-orang yang ikut dalam komunitas itu hanyalah oknum. Sepengetahuan Daehoon, kurang lebih ada 300 orang yang main komunitas tersebut. Daehoon lantas menjelaskan alasan kenapa dirinya membuat video tersebut. Alasannya adalah dia itu pengen agar netizen fokus kemarahannya untuk menghukum para pelaku. Karena Daehoon juga pengen mengetahui siapa sih yang ada di balik Indosarang dan juga menginginkan agar mereka-mereka ini dapat dihukum. Lantas, apakah hal ini bisa terwujud? Akankah kali ini The Power of Netizen Indonesia bisa mengungkapkan siapa-siapa yang terlibat dalam Indosarang? Mari kita lihat bagaimana ke depannya. Di sisi lain, Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sudah menyelidiki hal ini. Kepada katadata.co.id, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada laporan spesifik terkait hal tersebut. Dan mereka akan mendalami dan menganalisis terlebih dahulu. Pihak katadata.co.id juga mengkonfirmasi kemungkinan Kominfo menyelidiki situs serupa lainnya maupun potensi pemblokiran website Indosarang. Akan tetapi, Usman menyampaikan bahwa Kominfo perlu menganalisis terlebih dahulu. Di sisi lain, seperti yang aku lansir dari Hops.id, di sini ada seorang TKI di Korea melalui kanal YouTube PM Korea sudah memberikan tanggapannya teman-teman terhadap isu yang satu ini. Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa proses perekrutan TKI ke Korea biasanya dilakukan melalui Badan Perlindungan Pekerja Indonesia dengan ribuan orang yang mendaftar setiap tahunnya. Setelah di Korea, biasanya untuk para TKI ditempatkan di sektor-sektor kita sebut saja seperti pabrik, perikanan, jasa, perhotelan, hingga restoran. Nah, kontrak kerja mereka itu berlangsung selama sekitar 5 tahun, di mana mereka memiliki hak atas pesangon dan juga tunjangan setelah kontrak berakhir. Nah, di sini untuk dia menegaskan nih guys bahwa enggak semua orang Korea memiliki sikap yang negatif terhadap TKI dan bahwa pengalaman yang dialami mungkin tidak mencerminkan pengalaman orang lain. Dia juga mencatat bahwa selama bekerja di Korea, dia merasa diperlakukan dengan baik kok oleh atasan dan juga rekan-rekan kerjanya di Korea. Dalam kesimpulannya, dia mengatakan bahwa meskipun ada beberapa insiden rasisme yang dilaporkan, itu bukanlah representasi dari seluruh masyarakat Korea. Dia pun berharap bahwa melalui kontennya ini, orang dapat memahami bahwa enggak semua orang Korea memiliki sikap yang sama terhadap TKI, dan bahwa banyak dari mereka yang berusaha mencari nafkah dengan bekerja di Korea Selatan. Benar banget sih statementnya. Intinya adalah setiap orang itu punya pengalaman yang berbeda-beda. Ada pengalamannya begini, ada juga yang pengalamannya begitu. Misal deh pengalaman Sabrina Azhar. By the way, tahu nggak Sabrina Azhar itu siapa? Buat teman-teman yang belum tahu, Sabrina Azhar merupakan seorang konten kreator dan juga influencer asal Malaysia. Dan dia telah mengenyam pendidikan ataupun lulus dari Universitas Hanyang Korea Selatan, jurusan Teknik Mesin pada bulan Februari 2023 yang lalu. Bahkan dia juga sempat bermain dalam drama Girl in the Mirror. Sabrina sendiri sempat menuai sorotan usai membuat konten seperti ini guys. Nah di sini di kontennya itu dia mengatakan, POV, kamu itu tinggal di Korea di mana banyak dari mereka yang look down atau memandang rendah ke wanita Asia Tenggara. Kemudian di bagian captionnya dia mengatakan, saya tidak dapat menghitung berapa kali mereka mengatakan saya cantik dikarenakan saya terlihat seperti orang Korea.
Dia dikatakan cantik dikarenakan dia terlihat seperti orang Korea. Aisyah Baret. Sementara itu, untuk admin Indosarang sendiri sudah meminta maaf nih teman-teman. Yang mana si admin mengatakan bahwa dirinya itu sama sekali tidak setuju dengan pernyataan rasis atau diskriminatif berdasarkan agama. Dia pun lantas mengatakan bahwa Indosarang itu berusaha untuk menjaga sikap netral agar pengunjung dari Korea itu memiliki pandangan yang seimbang tentang Indonesia tanpa terlalu banyak harapan ataupun kekhawatiran yang berlebihan. Dan teman-teman, bagaimanakah pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komennya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Soki pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi. Mohon koreksi ya guys, nanti koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.